Tapi ngomong-ngomong tadi teman aku yang nggak bisa keluar atau orgasme nih Mas. Kalau yang bisa lebih dari 5 atau malah 10 atau 13 Maksudnya kamu? Maksudnya kamu? Iya. Tapi Aku sih jujur aja Mbak. banyak perempuan Kenapa sih aku bisa keluar beberapa kali? aku diajak olahraga dan ketemuan sama Sylvie Kitty. Nanti aku mau coba ketemu sama dia sekarang. Diajak olahraga lagi. Biasanya I'm not a morning person. Kalau olahraga itu biasanya sore-sore, tapi demi karena dia bilang aku mau ngobrol-ngobrol nih gitu sama kamu Mbak gitu katanya Sylvie Kitty. Yuk kita lihat, kita ketemuan sama dia. Hai, apa kabar Mbak? Nah ini loh ya aku ceritain tadi, Mbak Zoya Amiri. Mbak, ini loh Mbak, aku tuh udah gak sabar banget kalau misalkan kayak ngomong masalah seks gitu kan secara ibu-ibu gitu kan. Ini penting banget nih, ini ibu-ibu muda nih, apalagi kalau misalkan bahas tentang perselingkuhan atau mungkin juga ya. Oh iya. Oke, ya udah kita langsung jalan-jalan yuk, jalan-jalan mengitari lapangan di GBK ini. Let's go. Udah capek lumayan ya kan, udah sekarang mulai cari tempat yang teduh guys. Nah udah kelar tadi kita muter-muternya sama Mbak Zoya, jadi sekarang aku mau ngobrol-ngobrol nih. Kita cari tempat duduk yang asik buat ngobrol. Pagi ngomongin seks ya. Loh bukannya bagus ya Mbak? Ya kan? Emang sih paling oke pagi-pagi sih. Tuh kan paling bagus, paling oke itu pagi-pagi. Apanya nih? Tahan dulu ya kan, kita langsung cari tempat tutup yuk. Aku masih mau lagi loh padahal. Apa? Udah ya? Iya, Oh, aku udah. masih mau lagi ya. Aduh. Itu tuh sebenarnya simple banget. Kalau mau olahraga pelvic gitu loh. Biar makin kenceng ya. Makin kenceng sebenarnya. Hai friends. Udah lama nggak Z-Talk ya. Ini sekarang Z-Talknya sama Sylvie Kitty again. Ya ampun, aku tuh tadi malam ditelepon sama dia. Mbak olahraga yuk, aku tuh Sabtu suka banget olahraga. Aduh, sementara Iya, Sabtu benar. biasanya gue tidur cantik ya. Weekend ya, istirahat. Masih tidur cantiknya itu Minggu, kalau Sabtu biasa konselingnya penuh. Oh iya? Dari pagi sampai malam. Wow. Orang pada ngedubrek kali ya, mungkin karena udah nggak waktu kerja kan, jadi bisa konseling lah gitu ya. Nah aduh, ini dia nih ajak olahraga, terpaksa ya. Waduh, gimana gara-gara si dong? seksi ini ya. Jadi gimana dong sebenarnya? Mbak Zoya nggak apa-apa diajak olahraga sama aku tadi nggak pagi? apa-apa, Nggak oke apa-apa kan? banget. Oke. Jadi tadi ini kita berdua kan tadi Sylvie tuh juga bikin konten gitu ya, terus dia gitu nanya lah soal Kegel di Friends. Jadi di sini aku bilang udah deh aku contohin aja deh sekalian yuk gitu. Iya. Jadi kalau mau Kegel exercise tuh gampang loh, kayak nahan lepas pipis gitu kan. Nah dari nahan lepas pipis itu barulah kita jadi sambil tadi tuh senam panggul. Senam Tadi tuh panggul, pinggul. Gitu, biar apa, sekali lagi tentu saja biar lebih mudah gitu ya untuk Lebih. bisa orgasme gitu. Tapi Mbak, aku tadi pas nyobain kayak gerakan Kegel tadi ya, aku kayak agak sedikit rasanya kayak jadi pengen gitu loh. Emang ngaruh nggak sih? Emang Karena begitu kan ya? kita nahan lepas. Oh gitu. Jadi penting banget ya gitu. Kalau kita nih perempuan-perempuan ya umur berapapun ya, karena semakin bertambahnya usia, kolagen di dalam otot vagina kita itu pasti akan berkurang. Oke. Ya jadi meskipun belum pernah melahirkan sama sekali, nggak pernah hubungan seks, itu otot-ototnya bisa lemes kalau misalnya dengan bertambahnya usia males tuh untuk Kegel exercise. Oh jadi memang harus, itu wajib? Harus, kita wajib. Aku olahraga loh orangnya, tapi itu Kegel tuh kayak jarang banget aku lakuin malah. Tapi berarti tuh sekarang aku baru tahu bahwa kalau misalnya Kegel yang kayak tadi kita Iya. lakuin tuh harus banget ya? Harus banget. Kapan nih waktu yang tepat untuk biasanya olahraga kayak gitu Kegel? Iya, kalau misalnya mau Kegel ya kapas lagi stretching juga oke sebenarnya. Termasuk juga kalau misalnya kita kayak Kegel yang biasa yang tahan pipis lepas, tahan pipis lepas gitu ya. Itu nanti bisa ini loh, itu akan mudah sekali kalau kitanya nih misalnya nih lagi sambil jalan duduk.
Kan gampang tinggal tahan. Iya sih, Lepas, coba ya. tahan lepas. Cuma emang jadi gampang horny ya. Iya, aku nggak tega ngomongnya tadi. Aduh, kok kayak berasa jadi pengen ya kan, udah jauh di Jakarta BSD loh gitu. Gitu. Jadi itu wajar sekali kalau misalnya tiba-tiba, aduh kok lagi begini, kenapa ya aku jadi kepengen lah segala macam. Nggak apa-apa sih friends gitu ya. Tapi gini, sekali lagi kalau misalnya nih ngelihat kontennya Sylvie Kitty ya, pasti tahu tadi kita udah ngebahas-bahas soal gimana sih teknik orgasme lah, apalah gitu ya, itu kan ada semua ya. Oh ya, hari ini kita mau ngebahas beberapa mitos dan fakta soal orgasme. Karena nampaknya ibu ini teman-temannya banyak yang nitip pertanyaan. Jadi saya mewakilkan gitu ya, gitu, pengen tahu teman-temannya. jawaban dari ahlinya itu seperti apa. Banyak mamah-mamah muda yang punya pertanyaan-pertanyaan lucu gitu ya. Buat aku ya udahlah, ayo deh. Sehabis olahraga kita sekalian kan udah sehat, udah keringetan ini ya, maaf ya Zifran, ini lepek banget, nggak pernah ngeliat gue lepek begini kan. Ini juga aku nggak make upan, bodo amat udahlah pokoknya mah. Dia olahraga sama dia langsung cus, ayo gubrak gitu kan. Udah nih, udah minum, udah napas ya kan. Duh, sampai bulu mata gue copot saking nafsunya ini. Saking nafsunya ngomongin yang akan jadi bikin nafsu gitu kan. Katanya banyak banget teman-teman kami yang mau nanya gitu, sampai kita kencan begini nih. Cinta banget sama teman-temannya. Iya, soalnya sih mewakilkan tadi aku bilang kan. Titipannya banyak kan, bener. Jadi ada teman aku kan, cuman tadi dia nggak sempat ikut, kayaknya malu. Kalau mau nanya, apalagi kan di shoot gini, jadi ya udahlah belakang layar. Iya, dia selalu dia gini. itu tuh Purlisya tanyain ya nanti apaan sih? Sampai gitu penasaran gue. Ada apa sih gitu kan, sampai diwakilkan untuk menanyakan masalah ini sama Mbak Zoya. Jadi dia itu katanya nggak pernah ngerasain namanya orgasme atau klimaks gitu. Itu tuh kenapa gitu, dan kendalanya tuh apa gitu, kok bisa sih? Udah berapa lama dia bilang tadi ya? Udah lama tadi katanya dibilangnya, dia kan sendiri. Berapa tahun ya waktu itu kan dia bilang sewaktu dia sama pasangannya ada kali sampai hubungan seks berapa, hampir sejaman lebih katanya ya. Nggak kerasa orgasme sama sekali, nggak dapet gitu. Itu kenapa tuh Mbak? Ada beberapa faktor ya gitu ya. Ini mungkin juga bagus buat pembelajaran teman-teman nih di kelas ya gitu. Jadi gini, sebenarnya kalau si perempuan itu nggak mendapatkan orgasme, bisa jadi nih salah satu faktornya laki-lakinya malas foreplay. Oke. Iya kan, malas foreplay gitu. Jadi kadang-kadang laki yang, aduh udah deh, langsung gas gitu aja, gebrak gitu kan, ya langsung mulai. Ya itu kan susah, kasihan dong ceweknya gitu ya. Jadi gini ya, bagi para laki-laki please, ini lakukan beberapa tips ini pada saat memberikan foreplay kepada pasangan Anda. 1, usahakan foreplay itu jauh sebelum diranjang. Jauh sebelum diranjang tuh mesti gimana tuh? Misalnya gini nih, aku pasangannya Sylvie Kitty nih, jeng. Terus udah gitu sebelum aku ketemu sama dia, aku sexting dulu. Yang pakai baju yang orange seksi ini dong. Kan kita udah berbunga-bunga kalau digituin dulu sama dia kan. Jadi kita udah gitu, kita udah ngebayangin, kita udah nafsu gitu ya. Terus atau enggak misalnya gini, yang waktu lagi malam itu tuh, waktu kamu begini, waduh aku tuh masih terngiang-ngiang deh sampai di tempat kerja misalnya gitu. Aku tuh senang banget deh waktu lagi malam kesekian kamu pakai gaya ini, kamu begini, aku tuh senang banget tuh. Harus ya? Iya, itu diomongin sebenarnya. Nah nanti begitu udah sampai rumah kan udah siap-siap tuh, terus dilanjutin flirtingnya, diranjang. Pemanasan yang harus dilakukan pada saat foreplay ini penting sekali ya, supaya mendapatkan kepuasan. Karena orang suka begini, Mbak gimana caranya supaya lama? Lama kalau nggak enak, pegel tau. Beneran, iya. Yes, bener. Pernah soalnya, ini apaan sih lama doang gitu kan, enak kagak gitu dulu gitu kan. Mendingan enaknya deh dulu, walaupun ya durasi nggak begitu lama tapi kena gitu. Iya bener, jadi jangan terlalu mikirin durasinya. Kalau nggak enak, kita tuh juga yang aduh ini mau ngapain sih, udah perih banget sih, udah males banget nih, nama-namain gel doang ya gitu ya. Tapi juga kecepatan juga males, ngotor-ngotorin vagina juga males ya. Kita nggak mau ya kayak begitu. Jadi kalau misalnya nih gitu ya, lagi pemanasan, ini teknik yang paling simpel. 1, misalnya boleh merangsang puting susu, tapi tanya dulu sekali lagi, perempuannya demen nggak? Emang ada yang nggak demen? Ada yang nggak demen. Serius? Misalnya lagi menyusui. Risibo kalau lagi menyusui. Iya, laki juga pasti nggak mau Mbak keluar air susunya. Ada yang mau, sebel kan? Enggak banget, laki gue sih ogah. Buat perempuan kan kadang-kadang risih banget. Ada 1-2 sih laki kayak begitu. Tapi sekali lagi ya, tanya kenyamanan berdua please, oke?
Terus gitu jangan lupa juga untuk misalnya gini, merangsang klitoris. Ya, klitoris itu kan memang itu cuma sebesar biji jagung ya, gitu. Tapi klitoris pada perempuan itu, jadi kalau misalnya letaknya begini nih ya, ini vagina nih, ini vulva ya. Paling ujung sini nih yang ada kerudungnya itu, ada tutupannya. Yang itu, ada kacangnya itu? Kacangnya dikit itu klitoris, oke. Lalu ada titik di bawah sini, itu adalah tempat untuk urinary, untuk pipis. Di bawahnya itu baru vagina, ya. Ini dari bentuk vulva ya, vagina itu yang buat dimasukin. Terus bibirnya itu namanya labia. Nah, si klitoris itu cara ngerangsangnya gini. Kalau perempuan bilang, ih geli, itu berarti nggak enak. Serius? Iya. Jadi kita itu sebenarnya sebagai perempuan, kita tuh pengen ngerasa geli yang enak, bukan aduh geli terus kita pengen ketawa atau pengen pipis. No, itu nggak seksi. Tapi kalau misalnya aduh geli enak, nah itu oke. Jadi pada saat merangsang klitoris, tolong dijilat pelan-pelan seperti kamu menjilat es krim. Ya. Kalau ada es krim contohin loh. Kalau ada permen gue juga contohin nih. Tadi kita mau harus minta permennya padahal itu tadi. Ya, lupa deh. Terus gitu jilat pelan-pelan gitu ya, pakai ujung lidah gitu. Terus pakai ujung lidahnya si laki-laki bisa muter-puter gitu. Lidah itunya dijadiin objek diputer-puter pelan-pelan. Ya. Nah, dari rangsangan di situ gitu ya, bisa jadi juga lagi ngebayangin Mbak. Terus atau bisa memberikan fingering gitu ya dengan memasukkan jari-jari. Nah, sekali lagi memasukkan jari-jari itu ada beberapa teknik untuk bisa ngerangsang ke bagian ininya G-spotnya. Gitu ya. Nah, usahakan ya pada saat memberikan rangsangan oral seks ya, itu jangan memasukkan misalnya lidahnya ke vagina. Kenapa tuh? Nggak semuanya suka sih menurut aku. Cewek apa cowoknya? Si ceweknya lebih baik jari. Lebih baik jari gitu ya. Jadi, nah ketika memberi foreplay ya, apapun teknik yang kamu mau gunakan, usahakan ketika memberi foreplay tekniknya itu benar-benar membantu si perempuannya untuk minimal dapat 1 orgasme. Iya kan? Kalau lebih boleh. Tapi bener-bener take time. Nah, ini kan cuma satu dari sekian banyak teknik ya. Tapi intinya begini, tanya masih perempuan maunya diapain. Itu paling penting. Kalau si perempuannya bilang gini, aku nggak tahu, aku nggak tahu mau diapain. Kita cari tahu yuk sama-sama. Jadi nggak boleh malas juga gitu jadi perempuan ya. Oke, gue mau tanya nih, penting banget. Kalau kamu, Sil, kamu sukanya foreplay yang seperti apa? Mulai dari yang manja-manja sexting dulu ya, gitu. Atau kamu tuh suka mengikutin misalnya, sebagai cowok misalnya cowoknya tuh suka yang pakaian seksi yang kayak begini, atau kamu udah tahu, gue tuh mau milih yang begini gitu. Kalau kamu yang mana? Kalau aku sama suami, misalkan nanti malam mau gini, aku suka nanya pulangnya berapa. Kalau aku sama dia tuh langsung to the point, enggak ya. Nanti aku pakai baju seksi ya, atau nanti aku mandi wangi, enggak gitu. Pulangnya berapa sayang? Jam segini, oke. Aku mau itu ya. Kode ya. Aku langsung gitu. Aku langsung minta. Aku mau ya, gitu. Maksudnya langsung minta. Ya udah, kan suamiku tahu kan, minta tuh dalam arti. Seksi loh perempuan meminta itu. Serius? Jadi aku langsung to the point bahwa aku mau minta, jangan pulang malam ya. Aku bilang gitu. Udah dong nyampe. Ya udah, dia udah tahu tuh telepon aku tuh maunya diapain. Kalau aku sama suami, aku memang sukanya di foreplay tuh ya di jelly gitu kalau bahasa ibu-ibu tuh. Di jelly ya kan, Miss Jelly ya udah dia udah tahu sebelum berhubungan intim tuh aku sukanya diituin gitu. Terus abis itu kita suka pakai sex toy juga kan. Aku pecinta sex toy gitu kan. Pakai sex toys ya friends ya. Jadi memang suami juga tahu kalau aku suka, dan aku kadang kalau misalkan mau beli pun kasih tahu dulu. Yang lucu nggak, aku bilang gitu. Ini bagus loh, bisa dipakai buat berdua, gitu. Kadang suka gitu ya. Laki gue tuh yang ngikutin, ya udah iya. Dia juga nggak ngerti mungkin pakainya kayak gimana. Jadi akhirnya aku ajarin, nah ini tuh kayak gini. Terus tiba-tiba dia udah beli pernah. Udah beli, ini buat apa? Gue bilang gitu, ini nanti buat dimasukin. Gue bilang berarti dia juga nyari kan. Padahal kan selama ini tuh aku suka nyari di Instagram ada gitu langganan. Aku juga nggak pernah kasih tahu ke orang-orang. Cuman gue doang yang tahu, nggak boleh gitu kan. Akhirnya aku koleksi ada berapa ya? Ada 3 apa 4 lebih lah. Suami cuma beli yang kecil tapi ya matil ya kan. Cuma dimasukin doang itu ya. Pas kalau woman on top tuh ya lumayan suka gitu. Jadi
Kalau aku sama suami sih kalau untuk di urusan seks dan ranjang tuh nggak ada masalah karena aku orangnya tipe yang Ngomongin, malah aku kadang suka misalkan yang diiniin dong gitu kan, yang aku pengen diiniin misalkan yang maunya digigit gitu aku bilang nah, gigit deh, gue bilang gitu ya udah gitu dia tuh suka ngikutin. Kan banyak pasti teman-teman kamu yang tadi kita lagi obrolin tuh ya, cuma teman-teman yang gini malu sama suami, tuh kamu gimana ngomonginnya tuh? Kalau ketemu sama aku orangnya kan langsung to the point tadi aku bilang kayak misalkan masalah seks aja tuh orang kayak ih ngapain sih, ih malu deh, kan udah kamu punyanya di mana kan gitu ada kan. lakinya ngapain pakai sex toys, kan ada yang bilang begitu. Ada yang bilang begitu, katanya kalau misalkannya kita punya seks toy itu ya terus yang di rumah buat apa loh, ini kan gini loh, kadang suka capek juga aku ngasih taunya, ini kan cuman buat explore aja supaya nggak bosen. Tau juga kalau misalkannya kalau aku misalkan kayak suami keluar kota, misalkan aku lagi pengen ya aku jujur aja aku nonton pakai sex toy, that's it gitu aja. Kenapa? Yang penting aku udah keluar klimaks ya udahlah, walaupun klimaksnya yang cuman biasa tapi aku minimal ya ada kenikmatan lah, rasa sedikit gitu udah. Kalau kayak teman-teman aku banyak yang ngapain sih, gue mah biasa aja dah ngapain, ya itulah makanya kan beda-beda orang ya. Kalau gue sih emang orangnya kayak begitu, kadang kalau ngasih tahu juga cobain deh atau mau aku pinjemin gitu kan. Ogah katanya ngapain pinjam punya lu, ya kalau misalkan mau dulu coba kan misalkan baru kalau oke kamu beli kan itu kan cuma silikon doang, dibersihin juga udah bersih gitu kan. Tapi ya itulah kan banyak orang tuh beda-beda sih kalau melihat kayak sex toy itu tuh kayak ngeliat tuh ya dipandang sebelah mata kali ya. Iya gitu atau loh. nggak dibilang nakal banget, aneh banget segala macam, ya nggak apa-apa sih gitu. Jadi buat mereka-mereka yang masih takut untuk pakai sex toys, astaga ini tahun 2022 ya. Jadi pertama ya ini tahun 2022 benar. Astaga gitu. Sex toys bukanlah pengganti penis suami atau mengganti vagina istri, oke? Benar. Itu tidak bisa digantikan ya pada saat kita menggunakan sex toys seperti yang Sylvie Kitty bilang tadi gitu ya. Kita menggunakan itu untuk explore diri kita sama untuk masturbasi berdua juga lucu. Apa-apa. Ya, masturbasi sendiri juga nggak apa-apa, gitu friends. Asal pas masturbasi itu bukan karena aku kurang nih dapat dari suami, aku masturbasi, aku kurang dapat dari istriku, aku masturbasi. Ya jangan ya. Gitu. Nah, sex toys itu juga bisa berguna untuk LDR. Kamu udah punya belum sex toys LDR? Enggak. Aduh, kayak gimana? Lo harus ke klinik gue di H-Klinik ya. Ada sex toys-nya. Nanti ya aku kayak ajarin. gimana sih bentuknya? Aduh, nanti aku ajarin. Kamu harus, kita mesti ketemu lagi di klinik aku, terus kita nanti bikin konten lagi nih biar si friends gak pada penasaran. Aku akan ngajarin dia nih khusus ya. Gimana tuh? Pakai sex toys yang LDR. Jadi sex toysnya itu pakai aplikasi, say. Hah? Pakai aplikasi? Pakai aplikasi. Jadi nih ya, di pairing nih, set gitu ya. Nih ini sex toysnya gitu ya. Terus ini handphone kita kan. Terus kita download dulu kan aplikasinya. Terus kita sambungin, ya kan. Terus udah gitu, itu ada fitur-fiturnya, misalnya gitu ya. Misalnya aku suami kamu ya, gitu ya. Kita download nih sama-sama. Terus aku bilang, aku pergi ke luar negeri ya sayang, gitu ya. Terus sex toys-nya kamu pakai dong. Nah dia lagi di luar kota nih, misalnya ke luar negeri. Ya, terus aku akan invite aku dong, aku mau mainin sex toys kamu. Jadi sex toys-nya kamu pakai. Aplikasinya kamu invite aplikasi yang ada di aku, ya kita saling menginvite, kita terkoneksi kan set. Aku mengontrol rasa-rasa yang ada di ini sex toys-nya. Bisa gitu? Iya, jadi di sex toys-nya aku bilang, aku pengen bikin rasanya kayak di totol-totol. Ya udah, aku giniin aja handphonenya. Tuk 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 tuk. Itu kerasa di situ kamu nih. Terus misalnya aku mau bilang gini, Sylvie Kitty, I love you. Bisa. Itu di situ dia langsung gini, gitu. Lucu banget, ini harus serius ada kayak gitu? Iya. Oke. Ke klinik aku. Berarti harus connect sama yang punya suami juga harus download dulu berarti ya? Iya, sama-sama download dulu gitu. Terus nanti jadi pas jauh-jauhan kamu invite, jangan salah invite ya say. Iya juga ya. Pas salah invite, kok kamu begini? Kok ini lain rasanya di sini? Ini siapa nih? Serem juga ya, enggak lah. Nanti aku invite suami kan jelas kan. Ada misalnya pakai nama nanti biasanya, misalnya namanya. Enggak, tapi sex toy-nya itu kita bawa tuh dari handphone sendiri? Kita bawa, ini ada sex toys-nya. Oke. Ini kita pairing. Oh baiklah, oke, lucu nih, menarik nih, aku harus coba gitu. ya. Nah kayak gitu-gitu juga bisa. Kan jadinya apa? Kita biarpun jarak jauh, teknologi itu membuat kita jadi lebih dekat. Yes, itu gunanya itu. Gitu ya, terus deh gitu sex toys itu untuk melakukan sexploration atau seks eksplorasi, mengeksplorasi tubuh dan seksualitas kita gitu. Iya. Tapi ngomong-ngomong tadi teman aku yang nggak bisa keluar tuh orgasme klimat. Kalau yang bisa lebih dari 5 atau malah 10 atau 13 Maksudnya kamu?
Iya. Tapi Aku gini, sih jujur aja, Mbak. banyak perempuan. Kenapa sih aku bisa keluar beberapa kali? Kamu merasa normal nggak? Ya karena kalau aku cerita Enak sama kan? kalau enak mah jangan ditanya. Maksud aku tuh kenapa aku bisa lebih banyak keluar gitu, kalau cerita ke teman-teman tuh mereka tuh kayak shock. Kok bisa sih Neng gitu? Kok bisa sih? Kok bisa sih lebih dari 5 gitu loh. Satu, kamu suka olahraga. Walaupun kita baru tadi latihan Kegel Oke, exercise, oke. ya kan? Nah, Kegel exercise ini juga menolong mereka-mereka yang agak sulit untuk orgasme. Tapi gini ya, orgasme yang G-spot yang ada di dalam vagina itu memang lebih sulit sih, friends. Jadi lebih mudah itu orgasme yang dapatkan dari klitoris. Jadi pada saat berhubungan seks, megang-megang klitoris itu nggak apa-apa loh Gak apa-apa. untuk dapat orgasme. Iya kan? Iya. Nah, biasanya gini, kenapa orang-orang seperti Sylvie Kitty lebih banyak mendapatkan orgasme dibandingkan orang-orang yang tidak seperti dia? Salah satunya bukan cuma masalah di olahraga, tapi dia itu selalu mengatakan apa yang dia mau. Kamu tuh tahu titik zona-zona panas kamu di mana? Hot zone. Iya bener-bener aku selalu bilang, aku mau diapain, aku mau iniin, aku mau ini itu banyak maunya. Ih, gak apa-apa. Nggak apa-apa, Walaupun kan? awal-awal kita parkir kan, yang kiri dikit, yang. Iya bener-bener Dikit ya. emang begitu, tapi untung laki gue tuh nggak yang masalah ya. Kadang-kadang tiba-tiba anjrit merah banget gitu kan, berarti dia terlalu kenceng saya gitu kan. Wah gila. Semangat gitu kan. dia. Semangat. Katanya ini abis kamu juga pas aku gigit, katanya kamu nggak berasa, baru sekarang berasa udahnya. Kayak waduh Udah lagi merah, nafsu ya. kan? Iya ya Allah gitu kan, malu jadinya. Masih ada yang malu. cupangan hari gini, gue kira kan cupang Bukan. doang. Hidup betafi. Enggak. Gue kayak aku tuh seneng banget digigit gitu loh. Kalau pas lagi main tuh digigit gitu. Berarti gigit di area yang tertentu ya. Nah, Gitu. nih bagi mereka-mereka yang menyukai rough sex ya, atau seks yang kasar, bukan berarti mau diperkosa ya. Sekali lagi, karena banyak loh orang yang gini, Mbak dia kan yang minta diperkosa, orang dia pernah ngaku di Instagramnya, di sosial media dia tuh suka dikasarin. Loh, dikasarin bukannya tanpa konsen ya, tanpa persetujuan. Jadi orang tuh suka mikir, wah kalau orang itu suka dikasarin berarti dia boleh diapa-apain aja, dipegang, ini apalagi diperkosa. Salah. Gak apa-apa kalau menurut aku ya, kalau banyak orgasme itu biasanya perempuan-perempuan yang sebenarnya tahu apa yang dia mau, ya kan. Walaupun kadang-kadang bosi diranjang ya, tos. Iya bener-bener. Karena aku zodiaknya Aries juga Mbak. Oh gitu. Aries itu kan kayaknya kalau dari urutan seks ya, kalau aku baca aku seneng banget baca horoskop gitu ya. The God of Sex-nya Aries itu. Jadi ada 5 besar yang memang tuh kalau diranjang tuh oke gitu. Oh Jadi iya, salah satunya ada bintang- Aries, ada Leo, Scorpio, Sagittarius, satu lagi tuh kalau nggak Gemini itu ada di Virgo. Gue Kamu dong. ya? Gitu. Kayak gitu katanya. Oh, Kalau di buku gitu. bilangnya seperti itu. Tapi gini, apapun bintangnya, usahakan satu untuk tahu di mana zona erotis kamu. Ya, Iya. orang nggak akan tahu zona erotis kalau nggak pernah explore. Yang aku mau diginiin dong di sini. Ingat nggak tadi? Ya, Sylvie Kitty dengan jelas sudah mengatakan. Kalau aku mau bilang gitu. Aku mau diginiin dong ya, aku mau diginiin. Nah, itu tuh penting. Iya. Ya nggak? Kita tuh perempuan-perempuan ya jangan hidup di budaya patriarki lagi, di mana kita berharap gini, Mbak Zoya, kenapa ya gue nggak puas? Pasti laki gue nggak jago. Loh, kita juga mesti tahu peta tubuh kita kan. Minimal peta seksual tubuh kita. Aku sukanya diapain, ini seperti ini gayanya gitu. Nah kalau tanya Bu, ini cepet dia jawabnya ya. Kalau urusan seks cepet gitu ya. Terus langsung seger dia gitu ya. Tapi nggak Iya. apa-apa gini, sebenarnya posisi favorit kamu apa? Pasti woman on top. Woman on top ya. Sama nyamping kali ya. Nyamping. Gitu. Oh iya, nyamping itu adalah seks males ya, yang bisa dilakukan pada saat lagi baru bangun tidur, ngulet-ngulet Maksudnya? gitu ya, Oh, atau iya, lagi iya, posisi iya, hamil, itu nyamping itu oke banget. Termasuk juga kita nggak terlalu buang tenaga. Iya. Kalau aku udah Sama-sama giliran oke. biasanya udah dapet, kayak udah deh, nggak mau aja deh gitu langsung. Iya, langsung set balik badan untuk dapat nyampingan gitu ya. Bener sampingan gitu. Nah, aku juga mau mengingatkan, siapa tahu nih, siapa tahu lupa gitu ya. Kalau posisi kan tadinya nih Sylvie Kitty itu kalau melakukan woman on top, kamu gimana? Naik turun gitu ya katanya. Oh iya bener-bener. Gimana? Cuman kayak naik turun gitu, naik naik turun, turun. Aku gitu. biasa kayak gitu kan, karena kan supaya kena ke G-spotnya gitu. Jadi aku Iya. lebih gampang untuk kayak orgasmenya juga gitu. Emang kayak gimana harusnya? Nah, kan seperti aku udah pernah ngingetin nih gitu ya. Ini mungkin mengingetin teman-teman Z-Friends lagi gitu ya. Sebaiknya jangan naik turun karena kemungkinan cedera pada penis itu lebih besar. Bisa Yang ya? sebaiknya dilakukan adalah, coba Ibu contohkan. Iya tadi dikasih Ayo, tahu ayo. ya. Jadi kayak Aku nonton gimana tadi? depan, belakang, terus kanan, kiri, terus muter. Goyang berarti ya. Iya.
Karena waktu oke. diputer gitu, ya penis, ujung kepala penisnya itu, apalagi gini, woman on top tidak mungkin dilakukan jika penisnya tidak keras. Oh, Ya, berarti kalau harus nggak keras, blep, keluar-keluar, stres. Kita tidak mau Iya, itu iya, terjadi. iya. Ya harus pada saat lagi benar-benar keras, dan pada saat muter ya penis itu akan tetap gini kan di dalam ya. Dan dia itu begitu kita muter, dianya juga kan di dalamnya akan ngulik-ngulik G-spotnya. Oh. Ya sekali lagi oke, kenapa oke, namanya oke. G-spot? Karena itu adalah Grafenberg spot. Jadi G-spot itu ada seperti totol-totol gitu ya. Ya seperti pernah ada kayak keringet buntut nggak sih kita di sini tuh zaman-zaman kecil dulu yang titik-titik itu Beda loh. umur kita. Nggak beda umur. Dasar. Maksudnya bener gimana juga sih? ya. Maksudnya gimana sih? Kayak gimana sih? Jadi misalnya ada apa sekumpulan titik-titik gitu ya. Gue kasih lihat gambarnya aja kali ya. Coba deh, aku nggak kebayang Nggak masalahnya. kebayang gitu ya. Ah. Gitu. Nah, jadi mana tuh ya? Nih, ini bentuknya seperti ini. Teman-teman mau ngeliat apa nggak sih? Ntar grogi nggak? Aku sih mau lihat ya, aku sih pengen lihat. Jadi itu sekumpulan titik-titik ya, di mana G-spot ini dia itu kalau dia terangsang ke isi aliran darah, kena sama penis yang yang lagi ereksi, itu akan bikin orgasme pada perempuan. Nah, G-spot ini bentuknya seperti ini, Kakak. Oke, Kak. Begini loh, Kakak. Tunggu Mana ya. sih? Nih, kayak gini. Tuh, gerinjil-gerinjil begini. Oh. Itu G-spot. oke. Ya, dan ini teknik untuk ngerangsang G-spotnya. Ya, mungkin saya nggak bisa ngelihat oke. tekniknya di sini karena kan saya nggak tahu siapa aja bakal nonton. Ya, jadi dirangsang tuh G-spotnya gitu ya pada saat lagi keputer, muter. Tadi gimana muternya Gini, gimana muternya? gitu. Iya, gitu. Gitu. Oke, nanti aku praktekkan di pada rumah ya. saat muter begitu, G-spotnya di gini ini nih, di dalamnya di set. Ya, jadi kayak kepengen gimana Langsung, gitu ya kan? gitu ya. Itu penting sekali gitu untuk posisinya seperti itu supaya satu penis tidak cedera, amit-amit ya. Amit, jangan. Gitu, dan supaya juga kitanya mendapatkan kenikmatan di mana G-spotnya kita kesentuh gitu. Oke. Pada saat terangsang. Jadi jangan lupa kalau misalnya ya amit-amit ada apa-apa, ya selalu siapkan gel di rumah gitu. So, selalu komunikasikan seperti yang dilakukan sama Sylvie Kitty ya. Dia tahu saya sukanya di sini, yang saya sukanya di gini, meskipun kayak tukang parkir gitu ya, tapi kita mesti nyaman. Nah, sekarang gini, bantuin aku dong. Aku udah sering berkoar-koar nih, Sil ya. Gimana caranya supaya ibu-ibu muda itu juga mendapatkan orgasmenya, bisa jadi lebih terbuka supaya nggak malu sama suami. Itu kasih tipsnya juga dong, bantuin aku dong. Aku emang orangnya kan emang suka bilang gitu bahwa kalau misalkannya aku tuh punya diinin, aku punya diinin, pokoknya apapun kalau saran dari aku mendingan bilang, apalagi udah suami istri ya. Iya, dan lebih jangan enak. faking orgasm. Yes, Ya. itu nggak boleh karena laki-laki itu ya bisa tahu juga loh kalau misalkannya kayak aku udah keluar atau bagaimana, itu tuh kadang kalau lakinya tahu bahwa ceweknya tuh kalau misalkan belum keluar tuh ada yang tahu, jadi malah nantinya jadi nggak baik. Dan kita gitu. rugi juga buat kitanya Iya. kan. Dia nggak akan tahu bagaimana memuaskan kita kalau kita melakukan faking Nggak orgasm. bilang, yes benar. Gitu. Jadi kalau menurut aku mendingan bilang apa yang diinginkan, apa yang dipengenin, toh sama suami sendiri, bener kan? Dan biar kita puas Yes, ya. benar. Kalau misalnya nggak happy, nggak ini, susah banget gitu mau nyaman gitu ya. Jadi no more faking orgasm para perempuan. Ketahui di mana peta seksualitas kamu sehingga bisa sensual kayak dia nih ya. Kenapa dia terlihat sensual? Karena dia nyaman di kulitnya sendiri, comfortable in her own skin. Yap. Thank you ya, Terima kasih. Thank you so much, Zifran. Sampai ketemu lagi. Bye. Bye.